Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang elastisitas dan aplikasinya. Elastisitas adalah respon produsen dan konsumen terkait dengan perubahan harga. Jadi bagaimana sikap atau reaksi konsumen ketika terjadi perubahan harga, sensitif atau tidak sensitif, ya. Demikian juga dengan penjual, ya. Penjual juga memberikan reaksi terhadap perubahan harga. Jadi elastisitas akan membantu kita lebih presisi mengenai analisis permintaan dan penawaran. Apa yang dimaksud dengan price elasticity of demand? Price elasticity of demand adalah persentase perubahan daripada jumlah barang yang diminta akibat daripada perubahan harga, ya. Bagaimana harga mempengaruhi permintaan. Nanti akan kita lihat apakah konsumen atau produsen sensitif terhadap perubahan harga atau tidak. Adapun determinan daripada price elasticity of demand adalah yang pertama, bagaimana kita mengaitkannya dengan antara kebutuhan dengan keinginan, ya. Kebutuhan dengan kemewahan. Kemudian ketersediaan barang-barang substitusi, definisi daripada pasar, dan waktu analisis yang tersedia. Permintaan cenderung lebih elastis ketika barang tersebut adalah barang yang mewah, kemudian waktu analisa atau waktu yang tersedia lebih panjang, kemudian jumlah barang substitusi yang banyak. Dan tergantung juga dengan definisi pasar. Menghitung elastisitas permintaan. Dalam menghitung elastisitas permintaan ini, kita akan menghitungnya dengan cara membagikan perubahan kuantitas barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, ini dia rumus umumnya, ya. Price elasticity of demand is equal with persentase perubahan barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Sebagai contoh, jika harga sebuah es krim cone meningkat dari $2 menjadi $2,2 per unit, ya, dan jumlah es krim yang dibeli turun, ya, dari 10 menjadi 8 akibat perubahan harga tersebut, maka elastisitas demand permintaan bisa dihitung sebagai berikut, ya, dengan menggunakan rumus price elasticity of demand sama dengan persentase perubahan kuantitas permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Hasilnya seperti ini. 10 tadi adalah perubahan kuantitas dibagi dengan perubahan harga. Jadi 10 kurang 8 dibagi dengan harga awal, 10 dikali 100. Nah, ini juga begitu. Harga setelah berubah dikurangi dengan harga sebelum berubah dibagi dengan harga sebelum berubah dikali 100. Diperoleh hasilnya 20/10 sama dengan 2. Nah, di samping rumus tersebut ada juga rumus midpoint formula yang lebih direkomendasikan oleh para ekonom dalam menghitung elastisitas permintaan. Karena dengan rumus midpoint ini akan lebih fair dalam menghitung perubahan daripada permintaan maupun penawaran, khususnya terkait dengan pembaginya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Price elasticity of demand sama dengan Q2 kuantitas setelah berubah dikurangi kuantitas awal dibagi dengan kuantitas setelah berubah ditambah dengan kuantitas awal dibagi 2 dibagi lagi dengan harga setelah berubah dikurangi harga sebelum berubah dibagi dengan harga setelah berubah ditambah dengan harga sebelum berubah dibagi 2.
Nah, jadi kalau yang tadi kan dia langsung dibagi dengan permintaan awal ataupun harga awal, tapi ini dibagi dua dia. Ya, dibagi dua. Jadi rumus ini lebih baik dan direkomendasikan untuk digunakan dalam perhitungan elastisitas. Contohnya dengan kasus yang sama, kita akan menggunakan perhitungan dengan menggunakan rumus midpoint. Maka hasilnya akan, ini rumusnya ya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi kita lihat di sini bedanya tadi 10 kurang 8, kalau yang tadi langsung dibagi dengan ini tadi 10 ya. Sekarang adalah penjumlahan daripada perubahan daripada 10 tambah 8 dibagi 2. Nah, ini juga begitu, 2 tambah 2 dibagi 2, sehingga diperoleh hasilnya 22/9,5 sama dengan 2,32, sehingga presisinya menjadi lebih baik ya. Jenis-jenis elastis of demand. Yang pertama, permintaan elastis. Elastis itu bisa dikatakan permintaan yang sensitif terhadap perubahan harga ya, atau E lebih besar dari 1. Kemudian yang kedua adalah yang pertama ini adalah permintaan inelastis, di mana tidak sensitif permintaan itu terhadap perubahan harga. Jadi E lebih kecil dari 1. Ini ya, di atas ya. E lebih kecil dari 1, tidak sensitif. Jadi kalau harganya naik, maka permintaan hanya berubah sedikit saja ya. Yang kedua adalah elastis demand. Elastis demand ini adalah quantity, jumlah barang yang diminta, permintaan memberikan respon yang kuat terhadap perubahan harga atau sensitif, atau juga disebut dengan price elasticity yang lebih besar dari 1, atau E lebih besar dari 1. Nah, ini menghitung contoh lain dalam menghitung elastisitas permintaan ya. Ini ada suatu kasus di mana harga awalnya misalnya 4, pada saat itu kuantitasnya 100, kemudian ketika harga naik dari 4 menjadi 5, ini turun permintaannya dari 100 menjadi 50. Lalu dihitung dengan rumus midpoint, hasilnya seperti ini. Ketemu nilai negatif. Nah, nilai negatif ini diabaikan saja, dia kita anggap positif karena perhitungan nilai absolut ya. Bisa ya, bisa dipahami ini gambar kurvanya. Ya, kita lihat dari 100 dikurang 50 berarti kasusnya adalah kuantitas awalnya 100 berubah menjadi 50. Kalau ini 4 dikurang 5 berarti awalnya adalah 4 berubah menjadi 5. Sehingga ditemukan hasil elastistasnya adalah 3, atau E lebih besar dari 1, atau elastis ya. Kemudian ada juga perfect elastisitas ya, di mana quantity demand doesn't respond to price change ya. Permintaan tidak merespon perubahan harga ya, permintaannya tetap walaupun harganya berubah-ubah. Kemudian ada perfect elastic ya, perfect elastic, di mana quantity demand change infinitely with any change in price. Nanti saya jelaskan dengan kasus-kasus ya. Unit elastik adalah unitary elastis, di mana perubahan permintaan berubah dengan persentase yang sama terhadap perubahan harga. Jadi kalau harga berubah 1%, ini juga permintaan juga akan berubah 1%. Beberapa variasi kurva permintaan. Nah, ini kita coba lihat. Because the price elasticity of demand measures how much quantity demand respond to the price, it is closely related to the slope of demand curve ya. Jadi karena elastis harga permintaan menghitung daripada quantity demand terkait dengan harga, maka
hal ini sangat berkaitan erat dengan jenis kemiringan daripada kurva permintaan, ya. Nah, dengan melihat gambar ini mungkin kita bisa lebih mudah memahaminya. Ini perfectly inelastic demand, di mana elastisitasnya equal dengan 0, elastisitasnya sama dengan 0. Jadi kita lihat di sini kurva permintaannya digambarkan vertikal lurus seperti ini, di mana ada quantity, jumlah permintaan adalah 100. Pada saat harganya 4, permintaan 100. Pada saat harganya naik menjadi 5, permintaannya tetap 100, ya. Jadi nah ini kasusnya. Jadi an increase in price, kenaikan harga tidak mengakibatkan perubahan terhadap permintaan, ya. Berapapun harganya, mau naik mau turun, permintaannya tetap 100. Nah, ini adalah inelastic demand, di mana elastisitasnya lebih kecil dari 1. Contohnya, ini harga awal 4, pada saat itu permintaan 100. Kemudian harga naik dari 4 menjadi 5, kemudian jumlah permintaan turun dari 100 menjadi 90. Jadi kita lihat kenaikan 22% daripada harga dari 4 ke 5. 22% mengakibatkan apa? Mengakibatkan penurunan permintaan sebesar 11%. Jadi di sini berubah 22%, di sini cuma berubah 11%. Berarti dia elastisitasnya lebih kecil dari 1 atau tidak sensitif. Nah, tidak sensitif karena perubahannya lebih kecil dari perubahan ini. Nah, ini adalah unitary elastis, ya, atau elastisitas sama dengan 1. Unitary elastis contohnya seperti ini. Harga awalnya 4, jumlah permintaan 100. Kemudian harga 5, permintaan turun menjadi 80. Nah, ketika ada kenaikan 22% pada harga mengakibatkan penurunan permintaan sebesar 22. 22 berubah di sini juga berubah 22. 22 dibagi 22 kan 1, ya. Nah, maka itu disebut dengan unitary elastis, ya. Kemudian berikutnya, elastisitas lebih besar dari 1 atau permintaan elastis. Nah, kurvanya digambarkan dengan kurva yang lebih landai, ya. Ketika harganya 4, jumlah permintaan 100, kemudian ketika harga naik menjadi 5, permintaan berubah menjadi 50. Nah, ketika dihitung, ya, ketika terjadi kenaikan harga sekitar 22%, ini mengakibatkan perubahan kuantitas permintaan sebesar 67. Jadi di sini 22, di sini 67, berarti barang ini dia sensitif terhadap perubahan harga. Kemudian elastis sempurna, ya, elastis sempurna, di mana elastisitas sama dengan tidak terhingga, ya, elastisitas sama dengan tidak terhingga. Nah, di sini kita melihat bahwa kuncinya untuk memahami harga tidak berubah, tetapi permintaan yang berubah, ya, permintaan yang berubah. Berapapun harganya, berapapun permintaan barang, harganya tetap $4, ya. Kalaupun harganya di sini, kalaupun permintaannya di sini, harganya tetap segini. Kalaupun permintaannya di sini, harganya juga tetap seperti ini. Nah, bagaimana kita mengaitkan antara elastisitas dengan pendapatan? Ya kan? Total revenue adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli dan diterima oleh penjual
ketika mereka menjual barang dan jasa, itu adalah pendapatan. TR dihitung dengan cara mengalihkan harga dengan kuantitas barang yang diperjualbelikan. Nah, ini contoh. Kita mengaitkan antara elastisitas dengan total revenue, ya. Kita mengaitkan antara elastisitas dengan total revenue. Nah, ketika harganya 4, jumlah permintaan adalah 100, maka TR adalah 4 kali 100. Nah, ini adalah wilayah TR. 4 kali 100 adalah 400. Ini disebut dengan total pendapatan. Nah, ini with an elastic demand curve, ya, dengan kurva permintaan yang inelastis, maka ketika terjadi kenaikan harga, ya, ketika akan terjadi kenaikan harga, maka akan mengakibatkan penurunan kuantiti yang lebih kecil, sehingga total revenue akan meningkat. Nah, ini mungkin bisa nanti diterjemahkan lebih hati-hati. Nah, ini kita lihat secara secara grafis. Secara grafis, elasticity and total revenue pada barang-barang yang inelastis. Barang yang inelastis itu digambarkan dengan kurva permintaan yang curam, ya, kurva permintaan yang curam. Nah, ini contohnya. Waktu harganya $1, jumlah permintaan 100, ya kan? Kemudian kita naikkan harganya menjadi 3. Apa yang terjadi dengan total revenue-nya? Yang terjadi dengan total revenue-nya akan meningkat, ya. Walaupun dia kuantitasnya turun dari 100 menjadi 80 di sini, tetapi karena akibat harga naik ini sehingga pengalinya jadi lebih besar, ya. 3 kali 80 sama dengan 240. Jadi walaupun harganya naik, mengakibatkan pendapatan tetap naik pada barang yang inelastis, ya. Pada barang yang elastis, kenaikan harga akan mengakibatkan penambahan pendapatan. Ya, bisa dipahami di sini, ya. Kalau harganya 1, permintaan 100, total pendapatan adalah 1 kali 100. Ketika harganya naik menjadi $3, kemudian permintaan turun menjadi 80, dikalikan 3 kali 80, 240, masih lebih tinggi setelah kenaikan harga. Lalu bagaimana kalau kasusnya elastis, ya? Nah, coba perhatikan. Ini posisi awalnya. Harganya 4, permintaannya 50. Total revenue-nya berapa? Total revenue-nya adalah 200. 4 kali 50 sama dengan 200. An increase in price from 4 to 5. Nah, kalau harganya naik dari 4 menjadi 5, seperti ini sekarang, maka permintaannya menjadi 20. 5 kali 20 sama dengan 100. Jadi kita lihat bahwa kenaikan harga mengakibatkan penurunan total pendapatan dari 200 menjadi 100, ya, sehingga kita bisa simpulkan pada barang yang elastis, kenaikan harga akan cenderung menurunkan pendapatan. Ya, ini kalau kita menghitung elastisitas di sepanjang kurva permintaan, maka kita bisa secara umum bisa memperoleh tabel seperti ini, ya. Dia akan bergerak dari elastisitas yang kecil sampai yang besar, ya, dari inelastis kemudian menjadi unitary elastis, kemudian elastis, ya.
Nah, saya pikir itu dulu untuk hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya.